Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Ismaila Azahro, Latifah, dan Muhammad Nazal Irsyad. Di sini kami akan mengulas materi tentang listrik statis beserta contoh soalnya. Untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep listrik statis. Hal-hal yang dibahas dalam video ini adalah apakah itu listrik statis, mengapa listrik statis dapat menarik muatan lainnya, apa saja contoh dan penerapannya. Secara teoritis, listrik statis itu adalah diam. Apapun jenisnya, listrik itu bergerak atau berpindah. Listrik statis itu adalah sekumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang mengalir. Akan tetapi, jika terjadi pengosongan muatan, akan memakan waktu yang cukup singkat. Sejarah simpelnya, suatu fenomena kelistrikan yang mana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda bermuatan listrik. Jadi, pada elektron statiska, muatannya tidak berpindah selama tidak ada daya yang dapat memindahkannya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas materi tentang muatan listrik. Pernahkah Anda melihat atau melakukan praktikum dengan cara menggosokkan penggaris ke rambut kering, kemudian didekatkan dengan potongan kertas yang halus? Maka, kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris plastik. Ini semua bukan gejala magnet, melainkan kelistrikan. Listrik statis benda dapat tarik-menarik karena adanya atom-atom, yaitu proton dan elektron. Semua zat itu pasti tersusun atas atom-atom. Setiap atomnya itu tersusun atas inti atom yang di dalamnya. Terdapat proton dan elektron, dan inti atom di dalamnya itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak melingkar, yaitu proton dan neutron. Atom positif disebut dengan proton, sedangkan atom negatif disebut dengan elektron. Jika muatan berbeda, maka kedua bola akan tarik-menarik. Jika muatan kedua bola itu sama, maka keduanya akan tolak-menolak. Alat untuk mendeteksi muatan. Pertama, pada saat netral, proton dan elektron pada elektroskop tersebar merata pada seluruh bagian elektrod, sehingga daun logam akan menguncup. Kedua, pada saat knoop didekati benda bermuatan negatif, muatan positif akan berkumpul di sekitar knoop, dan muatan negatif berkumpul di sekitar daun logam dan daun akan membuka. Ketiga, pada saat knoop didekati muatan positif, maka muatan negatif berkumpul di knoop dan muatan positif berkumpul di daun logam dan daun akan membuka. Untuk menetralkannya, knoop dapat disentuh jari ataupun dihubungkan dengan tanah ataupun bumi. Contoh penerapannya yang di kehidupan kita banyak sekali. Salah satunya gejala munculnya petir. Sedangkan penerapannya dapat kita temui pada alat mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya muatan positif pada mesin, yang menciptakan bidang hitam yang akan digandakan.
partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut koner. Koner menjadi bermuatan negatif. Untuk contoh yang kedua adalah penangkal petir. Penangkal petir dipasang di atas rumah atau gedung bangunan yang tinggi. Penangkal petir dipasang ke tanah dengan logam yang berfungsi untuk menarik aliran petir dengan kawat atau logam untuk masuk ke tanah. Untuk contoh yang ketiga adalah menggosokkan penggaris plastik ke rambut yang kering. Setelah itu, mendekatkan penggaris plastik itu kepada potongan-potongan kertas yang halus, maka kertas halus itu akan menempel pada penggaris. Yuk kita coba mengerjakan contoh soalnya. Dua benda masing-masing memiliki muatan listrik sebesar plus 6 kali 10 pangkat min 9 kolom dan 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Kedua muatan berjarak 4 cm. Jika diketahui nilaikannya, hitunglah gaya tolak menolaknya. Karena kedua muatan bernilai positif, maka gaya yang terjadi adalah tolak menolak. Kita hitung pakai rumus F sama dengan K-1 Q2 per R kuadrat atau K per robek-robek. Masukkan angkanya K9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 9 dikali 8 kali 10 pangkat 9 dibagi 0,04 meter kuadrat. Lalu dihitung, dikalikan semua yang di atas, kemudian dibagi jarak. Hasilnya adalah 27 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, lanjut soal kedua. Terdapat dua benda yang memiliki muatan listrik sejenis, berarti gaya yang bekerja tolak menolak ya. Q1-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 kolom dan Q2-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Dipisahkan dengan jarak 5 cm. Hitunglah gaya tolak menolak yang terjadi. Kita gunakan rumus yang tadi, K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, dimana K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 5 kali 10 pangkat min 4 dikali Q2 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi R kuadrat, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 5 Newton. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat.
Semangat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.